Belakangan ini, laboratorium pikiran saya dipenuhi laporan yang sama. Sebuah pernyataan, saya anak broken home. Di luar sana, istilah ini bertebaran di kolom komentar, curhatan media sosial, hingga menjadi sebuah identitas. Ini memang bukanlah hal baru, tapi apakah kali ini ia menjadi sekedar tren atau ada mekanisme bertahan hidup yang sedang bekerja di balik layar? Hari ini kita tidak akan membahas siapa yang salah atau siapa yang fake. Di sini, kita akan membedah bagaimana sebuah rumah yang hancur justru membangun sebuah senjata psikologis di dalam diri seorang anak. Radar Empat. Selamat datang di ruang gema yang tak pernah tidur. Tempat di mana suara ratakan dinding rumah di masa lalu bertransformasi menjadi radar super sensitif di masa kini. Sebuah tempat di mana empati bukan lagi soal kasih sayang, melainkan soal deteksi bahaya. Mengapa anak dari keluarga broken home berpotensi menjadi empat? Bayangkan kamu tinggal di medan perang. Untuk selamat, kamu harus tahu kapan bom akan jatuh sebelum suaranya terdengar. Anak-anak dari keluarga yang tidak stabil, entah karena perceraian, kekerasan, atau sekedar ketidakhadiran emosional, terpaksa mengembangkan hypervigilance atau kewaspadaan berlebih akibat lingkungan yang tidak stabil. Ini bukan soal menjadi anak yang pintar. Ini soal adaptasi terhadap trauma. Seringkali dalam keluarga broken home, anak dipaksa menjadi pendengar atau penengah bagi orang tuanya yang sedang stres. Fenomena ini disebut parentification. Anak belajar untuk menekan emosinya sendiri demi memproses dan memitigasi emosi orang dewasa di sekitarnya. Hal ini melatih otot empati mereka secara paksa dan berlebihan sejak dini. Akar masalahnya adalah ketidakkonsistenan. Ketika sosok pelindung berubah menjadi sosok yang mengancam atau labil, otak anak tidak bisa beristirahat. Ia harus selalu siaga 24/7. Mereka menjadi ahli dalam membaca mikroekspresi. Apakah tarikan nafas ayah itu tanda kemarahan? Atau kenapa nada bicara ibu naik 1 oktav? Mereka belajar menenangkan badai sebelum badai itu datang. Tanpa sadar, mereka berubah menjadi empat. Salah satu respons terhadap trauma selain fight, flight, atau freeze adalah fawn. Anak belajar bahwa cara terbaik untuk tetap aman adalah dengan membuat orang di sekitar mereka merasa senang atau tenang. Bukan karena bakat, tapi karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Mereka menjadi penyerap emosi agar suasana rumah tetap tenang, setidaknya untuk beberapa jam ke depan. Lalu apa yang terjadi jika jiwa yang terlalu peduli ini bertemu dengan seseorang yang tidak pernah peduli? Inilah pertemuan maut antara empat dan NPD atau narsistik. Bagi seorang manipulator, empat adalah sumber energi yang tak terbatas. Empat memiliki apa yang tidak dimiliki NPD, yakni nurani yang dalam. Manipulator akan menggunakan teknik gaslighting dan guilt tripping. Contohnya, untuk meredakan rasa sakit akibat tabrakan ini, otak biasanya memilih untuk membenarkan perilaku si manipulator. Mereka akan mencari alasan seperti dia begitu karena masa lalunya berat, atau dia cuma lagi capek, dan lain sebagainya. Setelah digaslighting berulang kali, seorang empat juga akan kehilangan kemampuan untuk mempercayai logikanya sendiri. Mereka merasa, kalau aku pergi, aku tidak akan bisa bertahan hidup tanpa dia. Atau, mungkin aku memang terlalu sensitif seperti yang dia katakan. Kompas internal mereka sudah dirusak oleh si manipulator. Dan karena empat cenderung menyalahkan diri sendiri, mereka akan terjebak dalam siklus memperbaiki sang manipulator. Tanpa sadar, mereka sedang dikuras hingga habis. Ini adalah dinamika hubungan ala tuan dan budak dari Hegel. Sang manipulator butuh pengakuan untuk merasa ada, dan seorang empat memberikannya secara cuma-cuma. Namun, dalam hubungan ini, tidak ada pertemuan dua subjek yang setara. Yang ada hanyalah subjek yang melahap dan subjek yang membiarkan dirinya dilahap demi sebuah harapan palsu tentang kesembuhan. Interaksi antara keduanya bisa dikatakan sebagai sebuah magnet bencana. Kita bisa mengambil catatan dari karya fiksi seperti Manuah yang bertajuk Effort Never Betrayed atau Kengerian Ibu dan Anak di manga berjudul Chino Wadachi atau Trail of Blood. Di sana kita bisa melihat hasil akhir dari seorang anak yang tumbuh di keluarga yang jauh dari kata ideal. Anak yang terbiasa memadamkan api emosi orang tuanya akan tumbuh menjadi orang dewasa yang tidak punya batasan. Dampak akhirnya, eksistensi yang hilang. Si empat akan sampai pada titik di mana ia tidak tahu lagi siapa dirinya tanpa orang lain. Ia merasa hampa jika tidak sedang berkorban.
Mereka merasa berharga hanya ketika mereka bisa menyelesaikan masalah orang lain. Mereka sulit berkata tidak. Kenapa? Karena di otak mereka, menolak keinginan orang lain berarti memicu gempa yang dulu mereka takuti. Inilah kenapa mereka jadi mangsa favorit para narsistik. Sekarang, tentang banyaknya klaim atau curhat, entah itu speak up di media sosial ataupun di dunia nyata. Apakah sekarang eranya untuk fenomena tragis ini diromantisasi? Mungkin bagi sebagian orang, iya. Tapi walau bagaimanapun secara psikologis, luka itu nyata. Masalahnya adalah, banyak yang justru menjadikan luka ini sebagai identitas tetap, sebuah alasan untuk tetap lemah, bukan sesuatu yang harus disembuhkan. Terlebih lagi di beberapa budaya, termasuk Indonesia, dinamika empat plus NPD seringkali diperparah oleh kebiasaan sungkan dan sabar. Empat di Indonesia sering didorong untuk terus bersabar dan mengalah atau legowo, yang sayangnya justru menjadi makanan empuk bagi individu narsistik. Adapun stigma perceraian atau perpisahan, membuat banyak empat bertahan dalam hubungan beracun lebih lama dari yang seharusnya, karena merasa bertanggung jawab menjaga citra keluarga. Akibatnya, kalaupun salah satu empat berjuang untuk keluar dari hubungan beracun itu, biasanya proses perceraian mereka diwarnai dengan aksi penguasaan, seperti perebutan anak dan pengusiran dari rumah, yang membuat pihak empat merasa tidak berdaya. Karena itu, awareness dan dukungan sekitar sangat dibutuhkan oleh seorang empat. Tokoh Kwon dalam karakter manhwa Effort Never Betrayed membuktikan bahwa seseorang bisa punya radar dan empati yang tajam tanpa harus membiarkan orang lain mengendalikan tombol kontrolnya. Ia menunjukkan bahwa cara terbaik melawan manipulator bukanlah dengan empati yang lebih besar, melainkan dengan boundaries atau batasan yang sekeras baja. Menjadi peka adalah kekuatan, tapi membiarkan diri sendiri diinjak adalah pengkhianatan terhadap diri sendiri. Mengetahui kamu adalah seorang empat karena rumahmu retak bukanlah akhir dari cerita. Itu adalah diagnosis. Jika tidak diobati, kamu akan kehilangan jati diri, dan tentunya hal itu membuatmu menjadi mangsa yang empuk buat seorang manipulator. Rumahmu mungkin hancur, tapi bukan berarti kamu harus menjadi pelapis bagi keretakan orang lain. Jangan biarkan trauma masa kecilmu menjadi peta jalan bagi predator masa depanmu. Matikan radarmu sebentar, dan mulailah mendengarkan sinyal dirimu sendiri. Berhentilah menjadi jawaban bagi orang yang bahkan tidak pernah bertanya tentang keadaanmu. Karena pada akhirnya, kamu tidak bisa menyelamatkan orang yang tenggelam jika kamu sendiri lupa bernafas.